Kalau kita dengar kata pertumbuhan, apa sih yang langsung kepikiran? Mungkin angka yang makin besar, atau bangunan yang makin megah. Sering banget cara kita ngukur sukses itu sesimpel itu. Tapi gimana kalau ternyata ada cara pandang yang lebih utuh, yang benar-benar bisa ngeliat apa sih yang bikin sebuah organisasi, entah itu bisnis, komunitas, atau gereja, betul-betul sehat. Nah, di sini kita akan coba kupas tuntas, kita akan lihat lebih jauh dari sekedar angka untuk nemuin apa itu pertumbuhan yang sesungguhnya. Jadi pertanyaan besarnya adalah, apa sebetulnya arti pertumbuhan? Apa cuma soal jadi lebih besar aja? Atau jangan-jangan ada sesuatu yang lebih dalam yang seringkali kita lewatkan karena terlalu fokus sama statistik? Mungkin aja pemahaman kita selama ini belum lengkap. Dan disinilah kita akan membongkarnya bareng-bareng. Oke, mari kita bedah lebih dalam. Sebenarnya nih, obrolan soal pertumbuhan ini udah lama banget. Dulu, fokus utamanya emang seringkali cuma soal angka, angka, dan angka. Tapi seiring berjalannya waktu, pemahamannya berevolusi. Jadi sesuatu yang jauh lebih utuh, lebih seimbang. Nah, evolusi pemikiran inilah yang ngasih kita kerangka yang lebih kaya untuk pembahasan kita hari ini. Dan inilah dia inti dari pembahasan kita. Sebuah kerangka kerja dengan 3 dimensi pertumbuhan. Ketiganya ini beda tapi saling nyambung dan nggak bisa dipisahin. Kalau kita benar-benar paham ini bisa jadi semacam peta untuk membangun kesehatan yang sejati dalam organisasi manapun. Dimensi pertama, ini yang paling gampang kita lihat. Pertumbuhan kuantitatif. Ya, ini soal nambahnya jumlah anggota, naiknya angka kehadiran, atau perluasan jangkauan fisik. Pendeknya, ini adalah pertumbuhan yang kelihatan dari luar. Gampang banget diukur, dan sayangnya seringkali jadi satu-satunya patokan sukses. Pertumbuhan angka ini sendiri sebetulnya bukan hal yang buruk loh. Alkitab bahkan mencatatnya sebagai tanda kehidupan. Seperti yang kita lihat di sini. Tapi, nah ini dia bahayanya. Kalau ini jadi satu-satunya fokus, kita bisa tanpa sadar menciptakan apa yang disebut kekristenan konsumen. Jadi orang datang cuma karena programnya keren, bukan untuk benar-benar diubahkan. Nah, untuk menyimbangin itu, kita masuk ke dimensi kedua, pertumbuhan kualitatif. Ini adalah pertumbuhan ke dalam. Fokusnya bukan lagi soal berapa banyak orang yang datang, tapi seberapa dalam mereka diubahkan. Ini tentang kedewasaan rohani, transformasi karakter, dan komitmen yang makin mengakar. Ini soal membangun kekuatan dari dalam. Nah, ini dia poin kuncinya. Tujuan akhirnya itu bukan cuma lebih banyak orang, tapi orang-orang yang lebih baik, komunitas yang dewasa secara spiritual. Pertumbuhan kayak gini emang gak gampang diukur pakai angka, tapi dampaknya, wah, itu terasa banget di kualitas hidup komunitasnya. Sekarang, dimensi ketiga yang sering banget kelewat, pertumbuhan organik. Ini ngomongin soal sistem dan infrastruktur yang menopang pertumbuhan jangka panjang. Coba deh tanya, apakah organisasinya punya struktur yang sehat? Apa ada sistem buat ngembangin pemimpin-pemimpin baru dari dalam? Dan apakah organisasi ini punya kemampuan untuk berkembang biak atau mereplikasi kesuksesannya dalam skala yang lebih kecil? Dan metafora soal tubuh ini pas banget buat ngegambarin pertumbuhan organik. Organisasi yang sehat itu bukan cuma besar dan kuat, tapi juga terkoordinasi dengan baik. Setiap bagiannya berfungsi sebagaimana mestinya, saling mendukung dan menciptakan sebuah sistem yang berkelanjutan dan bisa berkembang secara alami. Jadi, kita sekarang punya 3 dimensi, kuantitatif, kualitatif, dan organik. Kelihatannya simpel kan? Tapi tantangan terbesarnya justru ada di sini, menyeimbangkan ketiganya. Karena kalau kita terlalu fokus pada satu aja, itu bukan cuma nggak seimbang, tapi bisa sangat berbahaya. Lihat deh tabel ini. Ini memetakan bahayanya dengan jelas banget. Kalau kita cuma ngejar angka, hasilnya bisa jadi konsumerisme dangkal. Kelihatannya luas, tapi dalamnya kosong. Kalau cuma fokus ke dalam, bisa jadi eksklusif dan mandek. Dalam sih, tapi nggak menjangkau siapa-siapa. Dan kalau terobsesi sama struktur doang, hasilnya adalah birokrasi tanpa nyawa. Rumit, tapi nggak ada kehidupan di dalamnya. Jadi sekali lagi ya, analogi tubuh yang sehat ini jadi gambaran paling pas. Pertumbuhan yang sejati itu terjadi ketika ketiga dimensi ini bergerak maju bareng-bareng. Bertambah tinggi atau kuantitatif, bertambah kuat atau kualitatif, dan organ-organnya berkembang atau organik. Ini tuh sebuah tarian yang terintegrasi. Oke, sekarang kita udah punya kerangka 3 dimensinya nih. Yuk kita pakai kerangka ini buat ngebongkar beberapa asumsi atau mitos yang paling sering kita dengar soal kesuksesan sebuah organisasi. Kita akan bahas ini dengan lebih cepat. Ini dia, mungkin mitos yang paling umum. Kita sering banget secara otomatis nyamain ukuran dengan kesehatan. Kalau besar, pasti berhasil. Kalau rame, pasti diberkati. Tapi bener nggak sih kayak gitu?
Kenyataannya, wah, nggak sesimpel itu. Ukuran itu bukan penentu utama. Banyak penelitian justru menunjukkan pertumbuhan yang signifikan juga terjadi di organisasi kecil dan menengah. Malah, organisasi yang super besar seringkali menghadapi apa yang disebut krisis kompleksitas, di mana strukturnya yang terlalu rumit malah menghambat misi utamanya. Dan ini adalah sisi lain dari koin yang sama. Kalau yang besar dianggap berhasil, otomatis yang kecil seringkali dicap gagal. Stigma ini bisa jadi beban berat buat banyak komunitas yang setia tapi jumlahnya nggak banyak. Padahal, realitasnya, ukuran sukses yang sejati itu adalah kesetiaan, bukan cuma angka. Yang paling penting adalah bisa dipercaya. Justru, komunitas-komunitas kecil seringkali punya kekuatan unik yang nggak dimiliki yang besar, keintiman yang erat, fleksibilitas, dan kemampuan adaptasi yang cepat banget. Sukses itu punya banyak wajah, teman-teman. Mitos ketiga, ini juga sering nih, gagasan bahwa pertumbuhan itu bisa kita rekayasa sepenuhnya. Seolah-olah kalau kita punya strategi yang pas, marketing yang cerdas, dan teknik yang canggih, sukses itu pasti datang. Kayak sebuah formula matematika aja. Kenyataannya jauh lebih dari itu. Tentu, strategi dan perencanaan yang baik itu penting banget. Jangan salah, tapi pertumbuhan sejati itu adalah kemitraan antara tanggung jawab kita sebagai manusia untuk merancang dengan baik dan ruang bagi campuran tangan ilahi. Visi yang besar butuh strategi yang cerdas biar bisa terwujud. Keduanya harus jalan bareng. Oke, setelah kita bahas 3 dimensi dan ngebongkar 3 mitos, sekarang gimana cara kita nyatuin semuanya? Yuk kita rangkum jadi sebuah visi yang praktis untuk pertumbuhan yang sehat. Visi ini punya 2 gerakan yang saling melengkapi. Pertama, menjangkau keluar. Ini mencakup dimensi kuantitatif dan organik. Ini soal misi dan pelayanan. Kedua, mendalami ke dalam. Ini inti dari dimensi kualitatif. Ini soal karakter dan fondasi. Keduanya ini krusial. Kalau kita cuma menjangkau keluar, tapi dalamnya kosong, ya gampang capek dan jadi dangkal. Sebaliknya, kalau cuma mendalami ke dalam, tapi nggak peduli sama dunia luar, jadinya egois dan terisolasi. Dan inilah inti dari segalanya. Satu kalimat yang merangkum seluruh ide ini. Pertumbuhan yang sehat terjadi saat misi keluar ditenagai oleh kedalaman ke dalam. Yang satu jadi bahan bakar buat yang lain. Keduanya ini nggak terpisahkan. Sebagai penutup, saya mau ninggalin satu pertanyaan untuk kita semua renungkan. Selama ini, kita mungkin terlalu sering bertanya, seberapa besar? Bagaimana kalau mulai sekarang kita ganti pertanyaannya? Bagaimana jika pertanyaan yang kita ajukan pada diri sendiri, pada komunitas kita adalah, seberapa sehat? Karena mengubah pertanyaannya saja itu bisa mengubah segalanya.